Asal-usul tanaman kopi. Berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, yaitu nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Kopi pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial. Di masa awal, bangsa Arab mengendalikan perdagangan kopi lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Saat itu, Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi. Sampai-sampai orang Eropa menyebut kopi sebagai mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama, mereka mengembangkannya di Eropa. Namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian, mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa yang dikembangkan bangsa Belanda. Untuk masa tertentu, kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu, secangkir kopi lebih populer dengan sebutan Cup of Java atau secangkir Jawa. Asal-usul istilah kopi. Menurut William H. Ukers dalam bukunya All About Coffee tahun 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab kahwa, kemudian diadaptasi ke dalam bahasa lainnya seperti bahasa Turki kahve, bahasa Belanda koffie, bahasa Prancis café, bahasa Italia café, bahasa Inggris coffee, bahasa Cina café, bahasa Jepang kexi, dan bahasa Melayu kawa. Khusus untuk Indonesia, besar kemungkinan kata kopi diadaptasi dari bahasa Belanda koffie. Sejarah kopi di Nusantara. Sejarah kopi di Nusantara dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar, India pada tahun 1706. Sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar. Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Dan faktor demografinya itu memang Jawa menjadi sentral ya bagi pemerintah kolonial, yaitu ditempati sebagai tempat pemerintahan itu didirikan pusatnya di Jawa, tapi sebaliknya juga Pulau Jawanya itu kemudian menjadi tempat untuk penghisapan hasil-hasil buminya ya, atau hasil-hasil alamnya, karena kebetulan Jawa subur. Sejarah kopi di Nusantara sangat panjang. Diawali tahun 1825 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Graaf van der Bosch menerapkan peraturan tanam paksa di seluruh Jawa. Tahun 1860 ia membagi seluruh hutan di Pulau Jawa dalam 13 daerah hutan. Kultur sel-sel yang artinya soalnya tanam wajib itu lalu diartikan tidak wajib tapi paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam jadi lalu dianggap menjadi kerjanya kerja paksa. Dan tenaganya yang untuk mengangkut itu ya tadi wajib, tapi dia wajib yang harus dilakukan. Jadi
yang dipaksa. Jadi semuanya sistem paksa, sistem tanam paksa. Nah, mulai tanam paksa, pemerintah mengambil alih proses produksi itu oleh negara. 1830 sampai 1870 kita kenal sebagai tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, disitulah kemudian penanaman kopi itu dilakukan oleh negara dan dengan menggunakan sistem tanam paksa. Nah, itu menggunakan birokrasi dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Nusantara. Belanda pun memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah, rusak terserang penyakit karat daun atau Hemilia fastradric. Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Kemudian pada tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies lain yakni kopi Robusta. Usaha kali ini berhasil hingga saat ini perkebunan-perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Antara Indonesia dengan Eropa tersendat. Tapi sesudah itu diikuti dengan resesi. Ya, ekonomi merosot ya. Ya di mana tanaman komoditi tadi gula, tebu dan juga lainnya di pasaran Eropa jatuh harganya, sehingga perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia mengalami banyak yang kemerosotan dan kebangkrutan. Nah, setelah Indonesia merdeka, maka tuntutan untuk nasionalisasi sangat kuat. Jadi ketika Indonesia merdeka itu sebenarnya ladang-ladang kopi, kebun-kebun kopi itu sebenarnya masih milik orang Belanda. Karena sewanya kan sampai 75 tahun di tanah-tanah itu. Nah, tapi kemudian desakan untuk itu nasionalisasi harus diambil alih itu kuat. Nah, terus terjadilah proses nasionalisasi yang itu secara resmi tahun 58. Walaupun de facto-nya itu sebelum itu. Jadi pendudukannya itu sebelum itu, jadi sudah dikuasai. Nah, dampaknya apa? Terjadi perubahan manajemen. Perkebunan kopi di Jawa Tengah. Banaran, Semarang. Nama desa Banaran paling tidak telah teridentifikasi pada tahun 1825 ketika ekspedisi militer Belanda memasuki pedalaman Jawa. Ekspedisi tahun 1825 ini adalah awal dari Perang Jawa, suatu pergerakan pasukan Belanda ke pedalaman untuk membebaskan pusat Jawa di Yogyakarta yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa berakhir pada tahun 1930. Desa Banaran tidaklah terlalu terkenal. Desa-desa yang lebih terkenal adalah Desa Ambarawa, Desa Ungaran, dan Desa Salatiga. Desa Banaran tetaplah sebuah desa yang terpencil di ketinggian. Dalam perkembangannya, di Desa Banaran dibangun perkebunan kopi. Dan pada tahun 1911, Mr. Smith mendirikan pabrik kopi Banaran dengan nama Co Banaran yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Introduksi kopi sudah terjadi sejak era VOC, sebagaimana juga di Preanger. Ketika harga kopi mendapat apresiasi harga tinggi di Eropa, Van den Bosch mengubah kopi kultur menjadi kopi stelsel pada tahun 1830 di Buitenzorg dan Preanger. Kopi stelsel ini diperluas ke Semarang oleh investor Eropa, Belanda, oleh McNeil & Co. dengan administrator H.L. Sussman.
Perkebunan ini memiliki hamparan seluas 400 bos yang ditanami 693.750 batang pohon tua yang menghasilkan dan 41.100 batang pohon muda. Perkebunan ini memiliki kontrak pembelian oleh pemerintah yang akan berakhir pada panen tahun 1879. Hasil produksi perkebunan kopi ini diekspor ke Eropa. Selain perkebunan kopi swasta, sudah sejak lama terdapat penanaman kopi yang dilakukan penduduk yang dipimpin oleh para pemimpin lokal seperti bupati. Sistem penanaman kopi penduduk ini dikenal sebagai Coffee Stelsel. Karangrejo, Magelang. Bermula pada 1928 ketika Gustav van der Swan membuka perkebunan kopi di atas lahan seluas 22 hektar yang dinamakannya Karangrejo Coffee Plantation. Seusai Perang Dunia II, perkebunan tersebut dijualnya ke keluarga Hos Cokroaminoto. Pada 1991, perkebunan itu dijual ke seorang pengusaha berkebangsaan Italia yang sebagian wilayahnya kemudian dibangun resor bernama Losari Coffee Plantation yang resmi beroperasi pada 2004 sebelum berpindah tangan lagi ke pengusaha Indonesia dengan berganti nama menjadi Mesa Stila. Berbagai spesies kopi yang ditanam di perkebunan yaitu jenis Robusta, Arabica, dan Excelsa. Jenis Robusta mendominasi perkebunan seluas 11 hektar itu karena merupakan jenis yang paling cocok dengan kondisi tanah di Magelang. Temanggung. Daerah dataran tinggi Temanggung yang diapit antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ini ditanami banyak biji kopi Arabica sebagai komoditi specialty coffee dari Temanggung yang tak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja. Kopi Temanggung sudah banyak diekspor ke beberapa negara seperti Swiss dan Amerika. Selain kopi Arabica, kopi Temanggung juga memiliki perkebunan kopi Robusta yang tersebar di daerah Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Jumo, Gemawang, Candiroto, Bejen, dan juga Wonoboyo. Wonosobo. Wonosobo adalah wilayah yang berada di antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Wilayahnya yang berada di dataran tinggi dan strategis sangat cocok untuk membudidayakan tanaman kopi. Hamparan berhektar-hektar perkebunan kopi akan terlihat di sepanjang lereng gunung di Kabupaten Wonosobo. Kopi Arabica Wonosobo adalah julukan kopi yang dihasilkan dari wilayah ini. Awal mula budidaya kopi Arabica ini dilakukan di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dari sinilah perkebunan kopi Arabica ini mulai dikenal dan semakin berkembang sampai saat ini. Luas area kebun kopi Arabica ini sekitar 625,5 hektar, meliputi Kecamatan Kalikajar, Sapuran, Kertek, Wonosobo, Watumalang, Mojo Tengah, Kejajar, dan Garung. Sebagai kopi asli dari Pegunungan Dieng. Ini kopinya. Ini namanya kopi natural white Arabica. Ini full wash Arabica. Ini semi wash. Kadang-kadang dicuci, kadang-kadang tidak. Ini natural Arabica. Ini Robusta. Nah, kita lihat. Ini cara buatnya. Ya, cara buatnya ada. Ini saya minta pesennya pakai susu. Mainkan dulu. Oh, lihat. Wow, rasanya kopi susu. Sesuai sing tak ngerti. Pancen aku pesennya ya kopi susu. Kalibening, Banjarnegara. Tanaman kopi, khususnya jenis Arabica, sangat cocok ditanam di wilayah dataran tinggi Banjarnegara, terletak di Kecamatan Kalibening, Wanayasa, dan Karangkobar pada ketinggian di atas 1000 mdpl.
Ambal Kebumen. Desa Kucangan, Ambal, Kebumen merupakan sebuah daerah penghasil kopi. Berbeda dengan desa penghasil kopi lainnya yang berada di dataran tinggi, Desa Kucangan justru berada di pesisir selatan Kebumen sekitar 10 hingga 15 meter di atas permukaan laut. Ada 5 jenis kopi sekaligus yang ia tanam, yaitu Robusta, Arabica, Liberica, Java, dan Excels. Rasa khas kopi pesisir juga muncul pada kopi Robusta. Jika ditanam di dataran tinggi, kopi Robusta rasanya seperti rasa coklat. Tapi kalau di pesisir, rasa dan aroma kopinya justru lebih kuat. Kaligesing, Purworejo. Budidaya kopi di desa yang terletak pada ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut itu dimulai zaman kolonial Belanda. Mereka menanam kopi di atas kapur di puncak dan lereng perbukitan menoreh, dikembangkan secara organik, hanya menggunakan pupuk kandang dan bebas dari pupuk kimia. Di Kaligesing sendiri selama ini memiliki produksi kopi jenis Robusta dan Arabica. Masing-masing memiliki rasa yang unik. Robusta biasanya terasa lebih pahit dibandingkan dengan Arabica yang lebih asam. Karanganyar. Pangeran Arya Ganda Kusuma saat menjadi patih menyatakan bahwa pembudidayaan kopi mampu memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi kerajaan. Begitu naik tahta, Raja bergelar KGPAA Mangkunegara IV itu memperluas penanaman kopi ke wilayah Hanggabayan, Keduang, dan Karangpandan. Dekade pertama perluasan penanaman kopi membuahkan hasil signifikan. Pada 1842, tercatat produktivitasnya mencapai 1.208 kuintal, lantas meningkat drastis menjadi 11.145 kuintal pada 1857. Mangkunegara IV mendobrak tradisi dengan mengakhiri persewaan tanah Apanage di wilayahnya. Di daerah Forsena dan Solo terutama, itu ada 2 model. Yang pertama itu adalah milik swasta. Yang milik swasta itu dengan cara sewa tanah kepada bangsawan-bangsawan termasuk raja. Nah itu sewa tanah itu namanya itu sampai 75 tahun sampai 90 tahun, yang itu namanya tanah erpah. Kopi yang awalnya dikelola perkebunan swasta menjadi dikelola kerajaan. Puncaknya, wilayah perkebunan kopi di lingkup Mangkunegaran meliputi Karangpandan, Tawangmangu, Jumapolo, dan Jatipuro. Itu ternyata setelah dikelola sendiri kopi itu juga menguntungkan bagi Mangkunegaran gitu. Jadi ada 3 jadinya. Kopi swasta Belanda, kopi milik Mangkunegaran, dan kopi individu-individu. Gondosini, Wonogiri. Kebun kopi kuno Gondosini di wilayah Bulukerto merupakan salah satu pusat pembibitan utama yang dipilih oleh Kadipaten Mangkunegaran. Lokasinya yang berada di lereng Gunung Lawu dianggap cocok sebagai daerah pembibitan berbagai jenis kopi. Perkembangan penanaman kopi tidak terbatas pada proses perluasan penanaman saja. Beberapa wilayah menjadi tempat bagi pengolahan kopi di desa-desa kecil seperti Desa Pakopen, Tampaan, Sumber, Godang, Watu Kempul di wilayah Bulukerto. Lasem, Rembang. Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang yang terkenal dengan kopi lelet, yaitu kopi khas Lasem. Kopi lelet ini identik dengan kegiatan ngelelet, yaitu membatik dengan media batang rokok dan tintanya menggunakan letean kopi lelet atau ampas kopi lelet atau kopi lelet Lasem yang dicampur susu krimer. Sekilas memang tidak ada perbedaan dengan jenis kopi yang lain. Perbedaannya terletak pada kekentalan adonan kopi, cita rasanya yang kuat, lembutnya buliran pada kopi lelet, dan cara menikmatinya. Kebanyakan para penggemar kopi lelet adalah para perokok. Jolong Pati. Kebun kopi Jolong sudah ada sejak tahun 1895 pada masa penjajahan Belanda. Berlokasi di sebelah timur Pegunungan Muria yang masuk dalam wilayah Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Perkebunan tua milik penjajahan Belanda yang kala itu kopi merupakan komoditas unggulan di benua Eropa.
Namun berkat perawatan yang dilakukan PT PN 9, perkebunan yang saat ini terlihat tua itu masih bisa beroperasi hingga saat ini. Tempur Jepara. Sejarah perkembangan tanaman kopi di Kabupaten Jepara telah dimulai sejak zaman Belanda. Tanaman-tanaman kopi di beberapa kawasan telah menua dan dibudidayakan secara tradisional, tanpa pemangkasan yang intensif, sehingga banyak pohon yang tingginya dan besarnya seperti pohon mangga. Salah satu sentra rehabilitasi kopi ini adalah Desa Darmawulan dan Tempur, yang terletak di lereng sebelah barat daya, deretan Gunung Muria, dari Puncak Rahtawu pada ketinggian 500 hingga 600 mdpl, dengan jenis kopi Robusta yang dinilai lebih tahan terhadap serangan penyakit, khususnya jamur. Muria Kudus. Sebutan itu pantas untuk kopi Muria khas Kudus. 452 hektar hamparan kebun kopi di lereng pegunungan Muria berada di Desa Colo, Lau, dan Japan, Kecamatan Dawe, Kudus. Mayoritas lahan kopi itu ditanami bibit jenis Robusta, namun ada juga jenis Arabica. Pagilaran Batang. Pada tahun 1840, seorang warga negara berkebangsaan Belanda bernama Ibling membuka tanah hutan di daerah Pagilaran. Kemudian ditanami dengan tanaman kina dan kopi. Jolotigo, Pekalongan. Perkebunan Jolotigo yang berada di antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Batang didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Perkebunan ini dirintis dan didirikan pada tahun 1875 oleh Johannes van Hol dengan tanaman awal berupa teh, kopi, karet, dan kina. Proses pengolahan kopi. Proses produksi, pemanenan dan penerimaan bahan baku. Pemetikan dan pemanenan buah kopi yang sudah berwarna merah merupakan tahap awal dalam penerimaan bahan baku. Proses sortasi kebun. Proses sortasi dilakukan untuk memisahkan buah yang sudah matang dari buah yang masih berwarna hijau, serangga, dan kotoran-kotoran berupa ranting-ranting atau daun-daun yang terambil saat proses pemetikan. Proses pengolahan. Proses pengolahan kopi di pabrik kopi Banaran menghasilkan dua jenis produk, yaitu produk primer atau biji kopi dan produk sekunder atau kopi bubuk. Pengolahan primer biji kopi di pabrik kopi Banaran dilakukan dengan dua cara. Untuk produksi kopi dari pabrik kopi Banaran ini, kita mengacu pada dua proses, yaitu proses basah atau wet proses dan proses kering. Di mana proses basah ini adalah memproses kopi-kopi dengan kualitas bagus, yang terbaik. Di mana yang kita olah adalah kopi-kopi yang benar-benar masak pohon atau kopi merah. Dalam prosesnya ini dengan proses wet proses, artinya dengan proses basah. Sedangkan untuk kualitas yang kopi-kopi hitam, kopi hijau, dan yang terserang hama bubuk buah, kita olah dengan dry proses atau dengan penjemuran langsung. Metode basah atau Robusta wet process merupakan metode pengolahan kopi menggunakan air yang banyak. Sortasi basah. Setelah buah kopi gelondong masuk bak penerimaan, kemudian kopi tersebut dimasukkan ke dalam bak yang berisi air yang disebut bak sipon, yang berfungsi untuk memisahkan buah kopi baik atau superior dengan buah kopi jelek atau inferior, serta kotoran yang terbawa dari kebun. Buah kopi yang baik akan tenggelam, sedangkan buah kopi yang jelek akan mengambang.
Pengelupasan kulit luar atau pulping. Buah kopi gelondong yang telah diseleksi kualitas baik dan buruk kemudian dimasukkan ke dalam mesin raung pulper. Proses ini dilakukan untuk memisahkan biji kopi dari daging dan kulit buah serta mempercepat waktu saat proses pengeringan. Penuntasan merupakan proses pengurangan jumlah air yang terbawa akibat proses sortasi basah dan pulping. Penuntasan berfungsi agar proses pengeringan berjalan optimal dan mencegah kerusakan pada alat pengering. Solid pump berfungsi untuk mengalirkan kopi dari raung pulper ke tempat pengeringan. Kemudian, hasil gilingan tersebut langsung dialirkan ke tempat pengeringan. Pengeringan. Terdapat dua macam jenis pengeringan, yaitu manual atau fish dryer dan secara mekanis atau mesin dryer. Pengeringan berfungsi untuk menurunkan kadar air pada biji kopi dari 40 hingga 50% menjadi 9 hingga 12%. Tujuan dikeringkan hingga mencapai 9 sampai 12% karena pada nilai tersebut biji kopi sangat stabil pada perubahan suhu dan kelembaban udara lingkungan saat penyimpanan. Pendinginan. Setelah proses pengeringan secara manual dan mekanis, kopi HS atau hard skin kemudian didinginkan terlebih dulu dengan dimasukkan ke dalam bagor. Kopi HS sebutan untuk kopi hasil proses pendinginan. Penggerbusan. Setelah kurang lebih 24 jam kopi HS didinginkan, dilanjutkan dengan proses penggerbusan yang merupakan proses pengupasan kulit tanduk dan kulit ari. Mesin yang digunakan untuk proses penggerbusan adalah huller. Sortasi kering. Kemudian kita memilih biji kopi itu setelah kita proses pengeringan hingga kurang lebih 9 hingga 12% kadar air. Kemudian akan dilakukan sortasi, di mana kita sortasi ada dua macam, sortasi manual dan sortasi mesin. Di mana untuk sortasi manual kita khusus untuk memisahkan berdasarkan nilai cacat. Sedangkan menggunakan mesin untuk memisahkan berdasarkan ukuran, besar, sedang, dan kecil. Biji kopi yang telah disimpan dalam bagor selanjutnya akan dimasukkan ke dalam bak besar berbentuk kotak dengan kapasitas 3,2 ton dan di bawahnya terdapat lubang keluar yang berfungsi untuk mengambil biji kopi yang akan disortasi. Tujuan dalam proses sortasi adalah untuk memisahkan biji kopi menurut grade dan mutunya. Pada proses sortasi kering dikerjakan oleh para ibu yang berjumlah kurang lebih 200 orang dan proses tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Peralatan yang digunakan dalam proses sortasi kering adalah bakul dan tampah. Dalam proses sortasi, ibu-ibu akan menampi kopi beras agar terpisah dengan kopi gelondong, kotoran kulit tanduk, pecahan biji kopi, dan kotoran lain. Quality control merupakan tahap untuk pemeriksaan hasil sortasi kering. Mutu yang dikontrol adalah mutu RWP 1. Kriteria biji kopi yang lolos quality control yaitu persentase biji kopi yang tidak lolos diameter lubang meja kontrol maksimal 11%. Pengayakan. Setelah proses pendataan biji kopi, kemudian dilanjutkan dengan proses pengayakan. Pengayakan adalah proses pemisahan biji kopi mutu RWP 1, mutu RWP 4, mutu lokal, dan mutu RDP berdasarkan ukuran, dilanjutkan dengan analisis biji kopi berdasarkan nilai cacat yang sudah distandarisasi. Penyimpanan merupakan tahap terakhir dari proses pengolahan biji kopi primer. Setelah dipisahkan pun akan kita karungkan yang kita siap untuk diekspor dalam bentuk green bean. Nah, apabila tidak kita olah lebih lanjut dalam bentuk kopi bubuk. Nah, sebagian kopi yang ada tersebut kemudian kita olah, kita proses, kita roasting di tempat kami yang akan kita jual di lokal. Jadi apa yang kita jual adalah kopi kualitas ekspor untuk konsumsi lokal. Penyimpanan berfungsi agar hasil dari pengolahan kopi primer lebih tahan lama karena selanjutnya kopi primer akan diolah menjadi kopi sekunder yaitu kopi bubuk.
Penyimpanan menjadi salah satu penentu cita rasa kopi tersebut. Penumpukan karung berisi biji kopi maksimal 12 tumpukan dengan bantuan alat yang dinamakan conveyor. Dalam peletakan karung, ada aturan jarak antara tumpukan karung dengan lantai maupun dinding. Aturan tersebut yaitu jarak tumpukan karung berisi biji kopi 10 cm dari lantai, kemudian 50 cm dari dinding. Metode kering atau Robusta Dry Process merupakan proses pengolahan biji kopi tanpa menggunakan air. Pengeringan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan sinar matahari atau penjemuran. Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan ini bergantung dengan cuaca. Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kurang lebih 10 hari saat hari cerah dengan ketebalan hamparan 5 cm. Proses pengeringan ini memiliki tujuan mengurangi kadar air 9 hingga 12%. Setelah proses pengeringan selesai, maka kopi RDP dibawa ke ruang penggerebusan. Pengolahan bubuk kopi. Proses pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat biji kopi yang akan diolah menjadi kopi bubuk. Penyangraian atau roasting merupakan proses menggoreng biji kopi tanpa menggunakan minyak. Maka biji kopi akan mengalami perubahan warna dari hijau kelabu menjadi coklat gelap. Tujuan dalam penyangraian untuk mengeluarkan cita rasa, tekstur, dan warna menggunakan mesin roaster. Pendinginan. Proses pendinginan dilakukan agar proses penggilingan dapat maksimal. Apabila proses penggilingan menggunakan biji yang masih panas, maka proses penggilingan tidak maksimal karena masih ada uap panas yang dapat keluar. Pendinginan juga berfungsi untuk menyeragamkan warna. Pencampuran atau blending dilakukan sebelum proses grinding. Blending merupakan proses pencampuran biji kopi Robusta dengan biji kopi Arabica. Hal itu bertujuan agar dihasilkan rasa kopi yang enak dan untuk mempermudah dalam pengemasan kopi. Penggilingan atau grinding. Tujuan proses grinding adalah untuk memperkecil diameter biji kopi yang telah disangrai menjadi kopi bubuk yang lebih mudah untuk diseduh. Pengujian cita rasa bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya cacat rasa pada kopi bubuk selama proses pengolahan primer hingga sekunder. Pengemasan dan penyimpanan. Tujuan dari pengemasan adalah untuk menjaga kadar air kopi bubuk. Selain itu, sebagai daya tarik agar konsumen ingin membeli kopi bubuk tersebut. Bahwa kalau kita bicara Indonesia, salah satu minuman terpenting itu adalah kopi. Tapi pernah kopi yang berjaya itu kemudian mengalami sebuah proses penurunan. Dan sekarang ini ada budaya baru, yaitu senang ngopi. Jadi di warung-warung, di restoran-restoran, di hotel-hotel, bahkan di tempat-tempat pertemuan itu kopi itu menjadi budaya baru. Untuk rekan-rekan muda, saat ini kopi begitu luar biasa gaungnya. Harapan saya juga mungkin harapan banyak orang, mari kita cintai kopi Indonesia, di mana jenis kopi di Indonesia itu luar biasa banyak. Jadi kita harus bisa mencintai dan mengoptimalkan kopi yang kita miliki ini. Saya kira itu penting pada masa sekarang, dan saya kira generasi milenial berkepentingan ini supaya kita menghindari juga serangan-serangan kopi dari luar. Anak-anak kita sekarang misalnya lebih senang Starbucks misalnya. Kenapa kita tidak senang misalnya kopi Banaran? Dan tahun lalu saya naik haji dan saya lihat ada kopi Jawa di
Arab Saudi itu, dan itu ada counter khusus, dan di Belanda juga ada. Dan saya kira ini proses menghidupkan kembali, merevitalisasi, membudayakan lagi, mengkomunikasikan kopi itu menjadi hal yang penting di masa yang akan datang di generasi milenial ini. Terima kasih.